Selamat siang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media. Kami ucapkan selamat datang di acara paparan publik tahunan Perseroan pada hari ini, tanggal 10 April 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini. Agenda paparan publik ada 5 bagian. Yang pertama, sekilas perusahaan. Yang kedua, bisnis modal TRIS. Yang ketiga, ikhtisar keuangan. Yang keempat, Outlook 2023. Dan yang terakhir, ESG. Izinkan kami untuk memulai dengan sedikit cerita perihal perjalanan Perseroan. Awal mula di tahun 1968, perusahaan tekstil di Bandung yang mengadopsi teknologi mutakhir dari Jepang. Kemudian di tahun 89, perusahaan memperluas bisnisnya ke industri garment dan mulai mengekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian di tahun 95, Perseroan meluncurkan produk Jok dan Jack Nicklaus di Indonesia. Lanjut ke tahun 2018, TRIS meluncurkan pakaian pelindung pertamanya berupa pakaian tahan api untuk Brigade Pemadam Kebakaran di Australia. Kemudian di tahun 2019, TRIS mengakuisisi saham Bell untuk mencapai efisiensi produksi. Jok dan Jack Nicklaus-nya dialihkan kepada Bell. Di tahun 2020, TRIS memproduksi masker non-medis dan APD. TRIS juga mendapat izin edar dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan untuk baju hazmat. Kemudian berlanjut di tahun 2021, TRIS Group meluncurkan youtube.com, marketplace yang menawarkan semua produk Trisula untuk memaksimalkan toko digitalnya. Tim manajemen daripada TRIS, Komisaris Utama Ibu Choi Lisa Cahyadi, Komisaris Independen Bapak Fendi Sutanto, Direktur Utama Bapak Wijaya Johan, Direktur Bapak Kartono Bilan. Kemudian anak perusahaan dan afiliasi. Anak perusahaan langsung ada 5. Yang pertama, Trisco Tailor Apparel Manufacturing dengan kepemilikan 50%, PT Trima Sarana Garment Industry dengan kepemilikan 95%, Mido Uniform PT Ltd dengan kepemilikan 85%, kemudian PT Tritirta Sarana Damai dengan kepemilikan 98%, kemudian PT Trisula Textile Industry dengan kepemilikan 78,54%. Dan yang terbaru tahun 2021 adalah PT Trikom Mitra Mandiri dengan kepemilikan 25%. Kemudian struktur pemegang saham daripada TRIS. PT Inti Nusa Damai dengan kepemilikan 61,71%. PT Trisula Insantiara dengan kepemilikan 13,37%, PT Karya Dwi Manunggal Sejahtera dengan kepemilikan 9,23%, masyarakat atau publik 14,78%, sedangkan saham treasury 0,91%. Per Maret 2023, jumlah pemegang saham 3.441.443.831 pemegang saham. Visi misi daripada perusahaan, visi menjadi perusahaan yang sangat kompetitif di bidang industri tekstil dan garment, serta bidang retail dengan berkomitmen penuh dalam penyediaan produk berkualitas dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua. Misinya, pertumbuhan laba Perseroan yang berkelanjutan melalui kepuasan konsumen dan kepemimpinan yang kuat.
nilai-nilai daripada TRIS, quality, care, and commitment. Untuk selanjutnya, untuk bisnis model daripada TRIS, mungkin minta bantu Pak Kartono untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Wijaya. Untuk bisnis model TRIS sendiri adalah secara ringkas, TRIS merupakan penyedia bahan baku berkualitas hingga pakaian jadi berkualitas, baik itu untuk pakaian seragam maupun untuk pakaian sport dan fashion. Dimulai dengan salah satu anak perusahaan kami yaitu BEL atau PT Trisula Textile Industry Tbk. BEL adalah merupakan produsen pakaian berkualitas. BEL adalah merupakan produsen bahan baku berkualitas yang fungsional dan juga ramah lingkungan. Produk-produk BEL bisa didapatkan di pasaran baik kepada konsumen langsung maupun juga disalurkan melalui beberapa anak perusahaan TRIS lainnya. Yang pertama ada disalurkan melalui PT Mido Indonesia yang merupakan penyedia pakaian seragam untuk pasar domestik, baik itu pasar domestik swasta, BUMN, dan juga perbankan. Kemudian juga PT Indonesia memproduksi dan memasarkan produk fashion job untuk pakaian formal dan kasual laki-laki, dan juga memiliki lisensi untuk produksi dan memasarkan brand golf untuk Jack Nicklaus. Yang kedua disalurkan melalui PT Trima Sarana Garment Industry yang memproduksi pakaian-pakaian celana kasual dan pakaian celana olahraga untuk market ekspor internasional, baik itu ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, ke Inggris, Malaysia, dan Singapura. Kemudian juga untuk pasar domestik dengan menyalurkan melalui brand-brand kita yaitu Jack Nicklaus dan Job. Yang ketiga, produk BEL juga disalurkan melalui PT Trisco Thailand Apparel Manufacturing yang menyerupakan penyedia pakaian seragam dan fashion untuk market internasional maupun domestik. Pakaian-pakaian fungsional juga diproduksi oleh Trisco dan diekspor untuk market internasional, yaitu ke New Zealand, ke Australia, ke Inggris, dan ke Amerika. Selain itu, kami juga memiliki jajaran pasar marketing untuk internasional, yaitu Mido Uniform PT Ltd yang berdomisili di Singapura, yang menyerupakan penyedia pakaian seragam untuk swasta, perhotelan, penerbangan, maupun BUMN di Singapura. Kemudian juga ada PT Trisco Thailand Apparel, ada Trisco Thailand Movement International yang berbasis di Amerika, yang menyerupakan penyedia pakaian untuk fashion untuk pasar Amerika. Pelanggan kami itu merupakan direct dari agen, perusahaan-perusahaan maupun konsumen langsung. Produk kategori pakaian dan TRIS adalah yang pertama adalah kain-kain berkualitas yang seperti water repellent, quick dry, dan tentunya stretch untuk kenyamanan pemakai. Ini diproduksi oleh anak perusahaan kami yaitu PT Trisula Textile Industry atau BEL, dengan brand-brand untuk kainnya adalah Bellini, Caterina, dan kemudian untuk brand lokal untuk pakaian jadinya adalah Job dan juga Jack Nicklaus. Kami juga memproduksi pakaian seragam untuk perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN, untuk market domestik melalui jaringan marketing ke tim kami di Mido Indonesia maupun juga di Singapura melalui jaringan marketing kami dengan Mido Uniform Singapura, dan juga direct melalui PT Trisco Thailand Apparel di Bandung. Kemudian kami juga memproduksi dan memasarkan pakaian-pakaian fungsional atau pakaian juga untuk proteksi, di mana salah satu anak perusahaan kami yaitu PT Trisco Thailand Apparel telah mendapatkan sertifikasi untuk memproduksi dan mensuplai untuk Brigade Pemadam Kebakaran di New South Wales dan Australia. Untuk merek sendiri kami juga melakukan produksi dan pemasaran serta penjualan secara langsung kepada pelanggan melalui brand kami yaitu Job
dan Jack Nicklaus. Berikutnya kami tampilkan beberapa produk pilihan kami, baik dari PT Trisco Tyler Apparel maupun PT Trimas dan Mido Indonesia dan Mido Uniform. Serta kami tampilkan juga beberapa pelanggan kami yang merupakan brand-brand untuk sport dan casual di internasional, baik itu di Amerika, Inggris, Australia, New Zealand, dan Singapura. Kemudian juga ada pakaian untuk formal dan pakaian seragam swasta, di mana kami juga memproduksi dan mensuplai untuk brand-brand di Amerika, baik itu berupa food and beverage, rental company, maupun juga untuk retailer. Yang terakhir, pelanggan kami adalah khusus untuk airline uniform, di mana PT Trisco Tyler Apparel memproduksi seragam-seragam berkualitas untuk airline seperti Qantas, Emirates, Delta, Singapore Airlines, dan beberapa airline lainnya. Kekuatan TRIS adalah yang pertama, kami memiliki kekuatan untuk customize order, di mana tidak ada minimum quantity. Kami melayani pembelian dari para pelanggan, konsumen dalam kuantitas yang kecil. Fleksibilitas ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan, bahkan memperluas pasar kami baik di internasional maupun di domestik. Kami juga melakukan made to measure, kerja made to measure, di mana para pelanggan bisa memberikan ukuran tubuhnya dan kami produksi secara khusus untuk pelanggan tersebut. Bekerja sama dengan desainer TRIS dan tim kain, kami juga terus memproduksi dan memasarkan pakaian-pakaian fashion berkualitas. Untuk pangsa pasar internasional, 50% produk kami diekspor, baik itu ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, New Zealand, Singapura, dan Malaysia, termasuk juga ke Inggris. Dan TRIS telah berpengalaman di pasar internasional selama lebih dari 30 tahun untuk memproduksi dan memasarkan produk pakaian berkualitas. Dan yang terakhir, kekuatan TRIS adalah short lead time, di mana kami bisa memberikan pelayanan dan penyediaan barang jadi sesuai kebutuhan pelanggan dalam waktu secepat mungkin. Demikian saya sampaikan untuk ini. Berikutnya untuk ikhtisar keuangan, saya kembalikan kepada Pak Wijaya. Terima kasih Pak Kartono. Saya lanjutkan dengan ikhtisar keuangan. Untuk kinerja tahun 2022, TRIS menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022. Penjualan didorong oleh mayoritas penjualan ekspor. Kalau kita lihat dari penjualan bersihnya, tahun 2022 1,5 triliun, meningkat 36% dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian laba kotor 337 miliar, meningkat 48% dari tahun 2021. Demikian juga laba usahanya ada 107 miliar, meningkat 145%. Laba neto non berjalan 65 miliar atau meningkat 258%. Profitabilitas di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum pandemi. Peningkatan margin tersebut juga menunjukkan bahwa TRIS telah meningkatkan stabilitas keuangan dan prospek pertumbuhan yang lebih baik. Trend margin, gross margin untuk tahun 2022 adalah 22,5%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan operating margin 7,2% juga lebih baik daripada 2021, bahkan lebih baik daripada 5 tahun terakhir. Untuk net margin 4,3% dibanding tahun 2021 juga lebih baik, dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir juga lebih baik. Ringkasan neraca tahun 2022, aset 1,18 triliun, naik 117 miliar dari tahun 2021. Kewajiban 466 miliar, naik 60 miliar dari tahun sebelumnya. Ekuitas 712 miliar, meningkat 53 miliar dari tahun 2021. Debt to equity ratio
0,35 kali, return on equity 4,8%, return on asset 2,9%, sedangkan current ratio-nya 1,99 kali. Untuk segmen pasar penjualan bersih 67% ekspor di tahun 2022, 33%-nya adalah lokal. Penjualan ekspor mayoritas berasal dari Amerika Serikat sekitar 39%, sedangkan kontributor kedua berasal dari Australia yaitu 30%. Ekspor menjadi pendorong penjualan perseroan selama beberapa tahun, namun penjualan lokal juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 12% year on year. Penjualan ekspor tumbuh sebesar 50% year on year. Kalau kita lihat dari segmen operasi penjualan kotor untuk tahun 2022, 66% dari sektor manufaktur, 19% dari distribusi, 8% dari seragam, dan 7% dari retail. Kalau kita lihat dari bandingkan dengan 2021, semuanya mengalami kenaikan kecuali seragam yang mengalami penurunan di tahun 2022. Untuk selama tahun Q4 tahun 2022, segmen seragam tampak menunjukkan pemulihan dengan tumbuh sekitar 97% Q on Q dibandingkan dengan Q3 2022. Sebagian besar permintaan seragam berasal dari maskapai penerbangan, layanan kesehatan, dan industri food and beverage. Segmen retail juga membukukan pertumbuhan signifikan dengan tumbuh 33% Q on Q di tahun Q4 2022 dibandingkan dengan Q3 2022. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Kartono Budiman untuk mempresentasikan outlook tahun 2023. Terima kasih Pak Wijaya. Untuk outlook 2023, kami melihat bahwa pasar ekspor masih banyak peluangnya yang bisa kita gali dan bisa kita kembangkan. Indonesia adalah merupakan salah satu produsen dan eksportir garment yang terbesar di dunia. Posisi Indonesia cukup baik, dan dengan kondisi perang dagang antara Cina dengan Amerika, kemudian juga kondisi Rusia dan Ukraina yang belum membaik, banyak kita lihat bahwa para retailer, brand maupun aparel mulai berpaling kepada Indonesia dalam hal untuk produksi. Indonesia juga menunjukkan bahwa kita bisa banyak bersaing dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Kamboja, India, dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah memiliki perusahaan marketing di Singapura dan di Amerika untuk menyediakan juga pakaian seragam di Singapura dan juga untuk pakaian fashion atau untuk supply ke retailer di Amerika. Ini merupakan suatu peluang juga bagi TRIS untuk memperluas market kita di internasional. Di era digitalisasi ini, TRIS juga sudah mendigitalisasikan rantai pasokan kami dengan menghindari bahkan mengurangi tugas-tugas yang berulang. Kemudian kita juga sudah melakukan penetrasi yang lebih tinggi untuk e-commerce. Kita juga memaksimalkan platform pemasaran digital yang tersedia. Dan kemudian kita juga sudah meluncurkan youkshopee.com yang merupakan marketplace TRIS yang menjual produk Trisulaku maupun juga produk dari vendor-vendor lainnya. Untuk sustainability, sumber yang bertanggung jawab TRIS berhasil memilih pemasok-pemasok atau supplier-supplier secara etikal yang berkelanjutan dan juga sadar akan lingkungan dan sosial. TRIS juga mengutamakan penggunaan bahan baku dari BEL yang merupakan anak perusahaan TRIS sendiri, yang sudah bersertifikasi Ocotex, juga bersertifikasi SRI. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan pengelolaan limbah demi kebersihan lingkungan dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya kami tampilkan beberapa lokasi untuk
pemasaran dalam negeri untuk brand kita, Job dan Jack Nicklaus. Demikian juga halnya dengan pasar untuk seragam domestik, di mana seperti bisa kita lihat, kita sudah mensuplai hampir di seluruh pulau hingga sampai ke bagian ujung timur di Indonesia. Untuk market internasional, pasar terbesar masih merupakan Amerika sebagai pasar konsumtif. Kemudian juga kita kuat kehadiran kita di pasar Australia dan New Zealand. Di Jepang untuk pakaian formal dan pakaian golf. Kemudian juga di Inggris untuk pakaian seragam dan pakaian golf. Serta beberapa negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan juga mulai merambah ke India. Untuk outlook dan strategi di 2023, kami akan melakukan brand investment dengan memperkuat eksistensi Job dan Jack Nicklaus untuk retail kami, dengan fokus pada POS yang produktif dan terus membangun momentum toko digital. Kemudian kami juga akan melakukan sinergi dan meningkatkan sinergi sesama entitas anak, distributor, dan pabrik-pabrik garment di pasar. Dan sebagai satu kekuatan TRIS, yaitu merupakan supplier untuk garment made to order dan juga made to measure, di mana kami melayani pesanan kecil hingga besar dari pelanggan dengan desain dan fungsi yang disesuaikan keinginan pelanggan. Dan untuk market ekspor, kami akan terus meningkatkan cakupan yang lebih luas dalam penjualan ekspor seiring dengan kondisi yang semakin normal saat ini dan menciptakan rantai pasok yang lebih terintegrasi. Demikian untuk outlook 2023 dan strategi TRIS. Berikutnya kami kembalikan kepada Pak Wijaya. Terima kasih Pak Bartono. Selanjutnya untuk bagian kelima, ESG. Dukungan terhadap aspek ESG, yaitu dari aspek lingkungan. Perusahaan menyusun prosedur analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, penggunaan bahan ramah lingkungan yang tidak beracun seperti gas alam terkompresi yang lebih bersih sebagai pengganti batu bara untuk suplai boiler atau mesin uap. Kemudian rantai pasokan yang bertanggung jawab, bahan baku dilengkapi dengan sertifikasi Ecotex. Dari segi sosial, penerapan keselamatan dan fasilitas kerja kepada seluruh karyawan, termasuk memberikan prosedur penanganan COVID-19, memakai tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan perbaikan sarana dan prasarana sosial. Untuk aspek tata kelola, komunikasi anti korupsi, penerapan kebijakan sistem pengendalian internal. Target daripada ESG TRIS, yang pertama, meningkatkan penggunaan cangkang sawit atau energi terbarukan yang dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar alternatif untuk boiler. Kedua, menjajaki investasi permesinan menggunakan bahan bakar gas alam terkompresi. Ketiga, meningkatkan tingkat daur ulang air dan kertas. Keempat, meningkatkan manajemen energi, restrukturisasi mesin hemat energi, menjajaki penggunaan solar panel untuk kebutuhan kebutuhan atau. Demikian yang dapat kami sampaikan.